Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan mengeluarkan kita dari gelapnya alam kejahilan menuju terangnya cahaya hidayah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang asbab adamit taufik, sebab-sebab jauhnya manusia dari taufik. Maksudnya dari hidayah yang tidak dapat diberikan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidayatut taufik. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmatnya kita di atas hidayah, dan itu melebihi nikmat dunia. Seseorang diberikan rumah yang indah, itu sebuah nikmat. Seseorang diberikan tanah yang luas, itu sebuah nikmat. Seseorang diberikan kekayaan juga merupakan nikmat. Seseorang diberikan pangkat jabatan kepemimpinan yang tinggi, itu juga nikmat. Bahkan terkadang seseorang diberikan semuanya, rumah megah, kendaraan mewah, tanah luas, uang banyak, menjadi pejabat dan begitu seterusnya. Itu sebuah nikmat yang Allah anugerahkan dan harus disyukuri. Tetapi itu semuanya adalah di bawah nikmat hidayah. Tetap bahwa puncak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul hidayah. Nikmatnya kita berada di atas hidayah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya saking besarnya nikmat hidayah ini, sampai-sampai kita membaca 17 kali di dalam solat-solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku, kepada kami, menuju jalanmu yang lurus. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia ataupun di akhirat kecuali karena hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah manusia tersesat. Tanpa hidayah manusia mengalami kegelapan. Tanpa hidayah manusia tidak akan mengalami kebahagiaan. Tanpa hidayah manusia tidak akan mendapatkan ketenangan. Bahkan tanpa hidayah manusia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan tanpa hidayah kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya, manusia terkadang terbutakan. Mereka tidak tahu hidayah, akhirnya mereka tersesat. Disinilah pentingnya kita mempelajari apa saja penyebab jauhnya manusia dari hidayah itu, supaya kita bisa memperbaiki diri
Jangan sampai kita masuk pada penghalang-penghalang hidayah. Ada 6 perkara yang disebutkan para ulama, dan 6 perkara ini sebab orang tidak dapat hidayah. Tidak memperpanjang mukaddimah, yang pertama, iqbalul akhirati alaihim wa hum mu'riduna anha. Akhirat sudah menanti, di mana kita semua pasti mati, tetapi banyak di antara kita yang mereka berpaling dari akhirat. Ketika manusia melupakan akhirat, padahal akhirat itu sudah jelas-jelas adanya dan pasti menjemput kita dengan kematiannya. Terkadang ada yang masih lalai dalam kehidupan dunia kita ini, padahal konsekuensinya itu sangat berat. Orang yang melupakan akhirat itu, karena kata para ulama, orang yang melupakan adanya akhirat, adanya kehidupan setelah kematian, maka dia diuji dengan 3 perkara. Taswifut taubati wa tarkur ridha bil kafafi wat takasul bil ibadati. Taswifut taubati wa tarkur ridha bil kafafi wat takasul bil ibadati. Ini akibat orang melupakan akhirat, maka dia akan memperlambat taubat. Orang yang melupakan akhirat pasti memperlambat tobat, dan orang yang memperlambat tobat pasti akan dijauhkan dari hidayah. Ini penyebabnya. Karena biasanya orang yang senantiasa ingat akhirat pasti dia akan segera bertobat, dan orang yang segera bertobat pasti dia akan mudah mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahaya orang-orang yang melupakan akhirat dan berpaling dari akhirat, karena akan mengakibatkan memperlambat untuk mendapatkan hidayah, karena dia tidak mau cepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkir ridha bil kafaf, dan biasanya orang yang lupa akhirat itu dia tidak pernah puas dengan dunia, tidak pernah redha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wat takasulu bil ibadah, dan dipastikan dia malas ibadah. Dan malas ibadah juga menjauhkan kita dari hidayah, karena rajinnya ibadah itu mendatangkan hidayah. Ini yang pertama. Yang kedua, idbarud dunya anhum wa hum yatba'unaha. Artinya dunia berjalan, tetapi ada di antara kita yang mengikuti dunia kemana dia pergi. Dunia pergi ke timur, kita ikut ke timur. Dunia pergi ke barat, kita ikut ke barat. Dunia pergi ke selatan dan ke utara, kita juga ikut di belakangnya. Maka kalau kita terus mengikuti dunia dengan hawa nafsu kita, maka dipastikan kita akan jauh daripada hidayah. Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbira wartahalatil akhiratu muqbila walikulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal.
Kata Ali radhiyallahu an, dunia akan pergi ke belakang dan akhirat akan menyongsong ke depan. Masing-masing dua alam ini, dunia dan akhirat, memiliki anak-anak. Maka jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Karena hari ini di dunia adalah tempat beramal dan bukan tempat hisab. Tapi besok di akhirat giliran hisab tanpa amal. Ali radhiyallahu an mengingatkan kepada kita, hendaklah kita jangan jadi budak dunia. Kalau mau jadilah budak akhirat. Jangan jadi budak dunia, jadilah budak akhirat. Karena dunia itu permulaannya bencana dan akhirnya adalah fana. Halalnya tetap dihisab, haramnya pun akan diiqab. Itulah dunia. Permulaannya bencana, akhirnya fana, halalnya dihisab, haramnya diiqab. Dan siapa yang mencukupkan dengan dunia, maka dia akan terfitnah. Dan siapa yang fakir dengan dunia, maka dia akan bersedih. Begitulah kehidupan dunia. Awalnya bermasalah. Siapa yang tidak banyak masalah ketika mencari dunia? Banyak masalah. Terkadang dia harus sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, sundul atas. Begitulah orang mencari dunia. Mencari dunia itu akan banyak masalah. Tidak ada orang mencari dunia itu lurus-lurus saja. Tidak, pasti ada masalah. Entah masalah bawahan dengan atasan, entah masalah anak buah dengan bos, dan begitu seterusnya. Awalnya sudah banyak masalah. Kemudian setelah dapat dunia ini akan menjadi fana. Karena boleh jadi kita yang meninggalkan dunia dengan kematian kita, atau dunia yang meninggalkan kita boleh jadi karena kehancurannya. Datang tsunami, rumah cantik roboh. Datang gempa, rumah yang indah juga hilang. Boleh jadi dunia meninggalkan kita. Awalnya banyak masalah, akhirnya meninggalkan kita. Kemudian halalnya menjadi hisab dan haramnya menjadi iqab. Walaupun yang kita makan adalah perkara halal, kita bekerja dari pekerjaan yang halal, kita makan dari zat-zat yang halal, tetap akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita cari adalah yang haram, makanan yang kita makan juga makanan yang haram, maka lebih-lebih bukan hanya dihisab, tapi di sana ada azab. Dan bagi orang yang diberikan kekayaan, maka kekayaan akan menjadi fitnah bagi hidupnya. Dan bagi yang diuji dengan kemiskinan, maka kemiskinan akan menjadi kesedihan dalam kehidupannya. Itulah dunia. Tapi ini semua tidak berlaku dengan akhirat. Akhirat tidak ada masalah, akhirat tidak ada fana, akhirat tidak ada hisab, akhirat tidak ada azab, akhirat tidak memfitnah, akhirat tidak mungkin membawa sedih. Maksudnya sorga. Sorga itu tidak ada permasalahan rumit di dalamnya, tidak ada kefanaan di dalamnya, tidak ada hisab dan azab di dalamnya, tidak ada fitnah dan tidak ada kesedihan. Semua membawa kesenangan. Maka yang kedua, di antara sebab orang dijauhkan dari taufik adalah ketika kita terlampau mengejar dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-ightiraru bi suhbati salihin wa tarkul iqtida bi fi'alihim. Bangga karena berteman dengan orang soleh,
tapi tidak pernah mengikuti contoh yang mereka buat. Bangga dengan para ulama, boleh jadi dia bertetangga dengan ulama. Tetangga saya Ustadz Anu, kebetulan Ustadz itu tinggal di sedesa dengan saya, tinggal sekecamatan dengan saya, tinggal satu kampung dengan saya. Bangga karena dia merasa bahwa temannya adalah seorang alim atau orang soleh, tapi hanya kebanggaan saja, tidak mau mencontoh mereka. Lah ini kebanggaan bagaimana ini? Masa dia bangga dengan ulama tapi tidak mengikuti ilmunya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah kebanggaan seperti ini menjauhkan kita dari hidayah. Jangan sampai kita ini bangga, oh saya dekat dengan Ustadz Anu, saya dekat dengan Kiai Anu, saya dekat dengan orang soleh Anu, tapi kita tidak pernah mengikutinya, tidak pernah mendengarkan ceramah-ceramahnya, tidak mau mengamalkan apa yang diajarkannya, dan begitu seterusnya. Maka ini musibah, hanya kebanggaan saja, dan ini menjauhkan dari hidayah. Kenapa menjauhkan dari hidayah? Karena dia tidak mau belajar kepada orang yang dianggap alim di tempatnya, jauh dari ilmu pengetahuan. Bukankah sebab kesesatan itu karena kejahilan? Maka sebab hidayah juga karena pengetahuan. Kalau anda merasa bangga sekampung dengan ustadz ini, ustadz itu, belajar kepada dia, serap ilmunya, supaya kecipratan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada anda. Lah ini penyebab kenapa orang itu jauh daripada hidayah. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-musara'atu ila dzambi wa ta'khiru taubati. Kalau berbuat dosa kencangnya seperti angin, tapi kalau suruh tobat sengaja dilambat-lambatkan. Kalau melihat dosa segera dilaksanakan, tapi kalau tobat malah diakhir-akhirkan. Ini penyebab orang jauh daripada hidayah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa setan ini tidak mau melepas kita anak Adam agar terus masuk dalam kubangan kemaksiatan. Dan itu sumpah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan mereka semuanya. Makanya kemudian setan akan berusaha keras untuk menggoda Bani Adam supaya masuk ke dalam maksiat secepatnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menguji dengan cara mengelilingi surga itu dengan perkara yang tidak disukai, dan mengelilingi neraka dengan perkara yang sangat disukai. Ini sebagai ujian bagi kita manusia. Kenapa maksiat itu enak-enak dan kenapa ibadah itu susah-susah? Itulah ujian bagi kita. Kita harus memilih. Apakah kita hanya ingin mendapatkan kesenangan sesaat dan meninggalkan kesenangan yang abadi, ataukah kita sebaliknya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakhir-akhirkan tobat ini bahaya. Mengakhir-akhirkan tobat ini bahaya, karena biasanya orang yang suka mengakhir-akhirkan tobat ini, dia malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cenderung untuk banyak melakukan kemaksiatan. Jadi saya ulangi bahwa orang yang suka mengakhir-akhirkan tobat, maka dua perkara yang akan banyak menimpa dia. Pertama, malas ibadah.
Yang kedua, rajin maksiat. Itu akibat orang yang mengakhir-akhirkan tobat. Maka di antara sebab kenapa orang jauh dari hidayah, karena kalau melaksanakan maksiat cepat kali dia. Tapi kalau untuk tobat, terkadang nyanyinya nanti-nanti. Kamu ini sudah dewasa, usiamu sudah 40 tahun lebih, kenapa masih judi? Ah, nantilah, nunggu 60 tahun, nantilah, nunggu saya bisa naik haji, bisa naik umroh. Banyak alasan ya. Dan kalau seandainya dia sudah haji dan umroh pun terkadang tidak mau tobat juga, dan itu banyak tuh. Makanya ini penghalang hidayah. Jangan sampai kalau melihat maksiat cepat dilakukan, giliran suruh tobat dilambat-lambatkan. Ini penghalang hidayah yang keempat. Yang kelima, raghbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Dia suka belajar, suka membaca, suka hadir di majelis ilmu, tapi dia suka meninggalkan amal. Jadi hanya mengumpul-ngumpulkan ilmu tapi tidak mau beramal. Padahal Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang Badui yang bertanya kepada Rasul tentang kapan kiamat. Rasul, kapan kiamat ya? Kata Rasul sambil memalingkan, tidak menjawab. Kemudian dia bertanya lagi, Rasul kapan kiamat? Rasul tidak mau jawab, seraya memalingkan wajahnya. Kemudian ditanya lagi 3 kali, Rasul kapan kiamat? Rasul pun tidak mau jawab, sambil memalingkan wajahnya. Karena terus-terusan dia bertanya kapan kiamat, kapan kiamat, bosan juga Nabi. Akhirnya Rasul berpaling dan mengatakan, wa ma'adatta laha. Untuk apa kau bertanya soal kiamat? Apa yang kau siapkan? Maka orang ini mengatakan, ma'adattu laha katsiras salati wala katsiras siyami walakinni uhibbullaha wa rasulah. Aku memang tidak banyak persiapan, Rasul tidak banyak persiapan salat, persiapan puasa, tapi aku punya modal mencintai Allah dan Rasul. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama idolamu. Syahidnya di sini adalah apa yang kau siapkan untuk menjelang kiamat itu. Jadi ibarah itu setelah kita memiliki pengetahuan, amalkan. Jangan sampai setelah kita ini memiliki pengetahuan tidak pernah mengamalkan apa yang kita ketahui. Memang tidak semua yang kita ketahui harus diamalkan. Seperti kita tahu bahwa haji itu wajib, tapi kan kita tidak punya kemampuan untuk ke sana. Ya boleh hanya pengetahuan saja. Jadi tidak semua yang kita ketahui harus diamalkan, tapi sesuatu yang sanggup untuk diamalkan, kenapa tidak diamalkan? Seperti sudah tahu gibah haram, jangan bergibah. Sudah tahu zina haram, jangan berzina. Sudah tahu namimah haram, jangan namimah. Sudah tahu judi haram, jangan berjudi, dan begitu seterusnya. Karena orang yang menumpuk-numpuk ilmu pengetahuan tetapi menjauhkan diri dari amalan, maka ini salah satu penghalang hidayah. Dan yang terakhir, ishtighaluhum bin ni'mati an syukriha. Sibuk mereka dengan nikmat yang Allah anugerahkan, tetapi sedikit sekali mereka bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Betapa banyak orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, kekayaannya melimpah, usahanya dimudahkan, badannya disehatkan, umurnya dipanjangkan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, bala dan wabah, tapi hatinya tidak bergerak untuk melangkahkan kakinya ke masjid, untuk melangkahkan kakinya ke majelis ilmu,
untuk menggoyang lidahnya berzikir dan membaca Quran, untuk melangkahkan badannya ke tempat-tempat yang halal, ke tempat-tempat yang berkah seperti Mekah, Madinah dan tempat-tempat lainnya. Jangan sampai seseorang itu jatuh kepada istidraj, sengaja dilapangkan oleh Allah rizkinya sementara dia di atas kemaksiatan. Sengaja Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya padahal dia jauh dari peribadatan. Sengaja Allah kuatkan badan dan Allah panjangkan umurnya sedangkan dia tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istidraj. Maka nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, entah nikmat di badan kita dari penglihatan yang tajam, telinga yang sanggup mendengar, lisan yang masih bicara, tangan dan kaki yang masih bergerak, atau rumah, atau kendaraan, atau kebun dan begitu seterusnya, ini semua nikmat dari Allah. Maka sebagai balasannya, maka syukuri nikmat Allah itu. Dengan cara apa? Pertama, akui nikmat itu datang dari Allah. Akui nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua, pujilah zat yang telah memberikan nikmat itu kepada kita. Bersyukur kepada dengan memujinya. Dan yang ketiga, arahkan nikmat-nikmat itu di jalannya. Belanjakan nikmat-nikmat itu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan sedekah, jangan lupakan zakat. Jangan pernah kemudian diselewengkan kepada membeli hal-hal yang diharamkan. Dan begitu seterusnya. Sebab kalau seandainya seperti itu, maka dia akan dijauhkan dari hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 perkara disebutkan para ulama. Lalu kalau kita sudah tahu 6 perkara ini bisa menjauhkan kita dari hidayah, lalu apa sebab supaya kita mampu meraih hidayah? Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Ada 4 perkara yang paling penting. Ya banyak sebenarnya sebab-sebabnya, tapi saya akan sebutkan 4 saja. Pertama, al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah hatinya. Maka kuatkan iman kepada Allah dengan cara apa? Menguatkan iman kepada Allah dengan cara ilmu. Terus belajar, hadir di majelis ilmu supaya makin kuat iman kita, ketetapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-mutaba'atur rasul. Betul-betul mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Dalam ucapan, dalam perbuatan, di dalam penetapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah Nabi maka kalian akan dapat hidayah. Ittabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Nabi tersebut, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kalian mendapatkan hidayah. Kemudian yang nomor 3, al-hirsu ala ta'allumil wahyi wal amalu bima amila minhu. Rajin mempelajari wahyu dan berusaha untuk mengamalkan wahyu. Dan yang terakhir, al-muwadzabatu 'alal ibadah. Senantiasa istiqamah ketika melaksanakan ibadah, apakah itu bentuknya salat, zakat, puasa, haji, silaturahim, baca Quran, zikir, memakmurkan masjid dan begitu seterusnya. Maka ini 4 poin yang sangat berharga supaya kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan agar hati kita ditetapkan terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin dan kita senantiasa mendoakan kepada yang membangunnya dan juga yang memakmurkannya, serta tak lupa salawat juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas 10 perkara jangan selalu dibiasakan. Karena kalau 10 perkara ini dibiasakan dalam kehidupan kita akan berakibat fatal. Bisa mengantarkan kepada dosa besar. Apa saja 10 perkara yang tidak boleh dibiasakan? Tidak memperpanjang muqaddimah. Yang pertama, la tukthir adh-dhahika. Jangan memperbanyak tertawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukthiru adh-dhahika. Fa inna kathrata dhahik tumitul qalba. Jangan memperbanyak tertawa, karena memperbanyak tertawa itu bisa mematikan hati. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, kathratul dhahiki tumitul qalba wa turithu dhaghinata fi ba'dil ahwal bal tusqitul mahabata wal waqar. Kata beliau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, banyak tertawa itu bisa mematikan hati, bahkan bisa mewariskan kerasnya hati pada waktu-waktu tertentu, bahkan bisa menghilangkan al-mahabah, pamor dalam hidupnya, dan juga bisa menghilangkan ketenangan. Di zaman sekarang, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang banyak tertawa itu luar biasa. Kalau dulu seingat saya, orang yang suka tertawa itu orang gila biasa. Kalau ada orang yang tertawa-tawa sendiri, kita katakan itu orang gila. Tapi sekarang yang tertawa sendiri itu rupanya banyak. Dengan alat komunikasi di tangan mereka, entah apa yang mereka lihat, mereka tertawa sendiri, bahkan tidak malu dengan orang yang di sekitar. Bahkan orang-orang itu lebih banyak tertawanya dibandingkan orang gila, sehingga kita tidak bisa membedakan mana orang gila, mana orang waras. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah diperlihatkan neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu apa yang kulihat dari neraka itu, la dhahiktum qalilan. Tentu kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan tentu kalian akan banyak menangis. Tertawa itu bukan tidak boleh. Dalam ilmu kesehatan pun terkadang tertawa itu bisa menyehatkan badan dan hati. Tetapi memperbanyak tertawa yang tidak ada faedahnya, terkadang satu hari, pagi, siang, sore dia tertawa saja, entah dia menonton apa, maka dia menghilangkan waktu-waktu yang berharga dalam hidup. Harusnya dihabiskan dengan berzikir, dengan muhasabah. Dihabiskan tertawa satu hari, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Ingat, semua waktu yang kita lewati itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak mungkin bergerak kaki anak Adam di atas titian sirat sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya adalah an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, kemana kalian habiskan.
Apa dihabiskan hanya untuk tertawa setiap hari? Semua ada catatan. Karena kata Imam Ghazali tadi, tertawa itu bisa mematikan hati. Hati kita akan mati. Karena orang yang banyak tertawa itu menunjukkan kelalaian dia dengan akhirat. Orang yang ingat akhirat tidak mungkin banyak tertawa. Orang yang setiap hari ingat tentang bagaimana siksa kubur, kengerian di padang mahsyar, bagaimana azab neraka, tidak mungkin dia sempat tertawa. Makanya orang yang banyak tertawa itu menunjukkan kelalaian tentang akhirat. Dan ini bahaya. Ini yang pertama. Yang kedua yang tidak boleh dibiasakan terlalu sering adalah la tukthiru al-halifa fil bait. Jangan suka memperbanyak sumpah, terutama dalam bab jual beli. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa kathrata al-halifil bait. Hati-hati kalian, jangan suka banyak bersumpah dalam jual beli. Fa innahu yunaffiq thumma yamhaq. Karena hal itu bisa merugikan saat jual beli, bahkan bisa menghilangkan keberkahan jual beli. Umum di masyarakat, apabila kita masuk ke pasar, kita tahu bahwa manusia yang paling banyak sumpah itu orang pasar biasa. Untuk melariskan dagangannya, dia akan bersumpah, wallahi, demi Allah, di sana aja nggak sekian, kau tawar pula sekian. Ini barang bagus, dan begitu seterusnya. Mereka bersumpah untuk kedustaan. Sekalipun barang yang dia jual itu benar, tapi memperbanyak sumpah itu tidak baik. Karena itu menghilangkan berkah. Apalagi kalau barang yang dijual itu penuh dengan kecurangan. Untuk supaya meyakinkan orang, dia bersumpah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka jangan memperbanyak sumpah. Kata Nabi SAW, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, innal bai'a yahdhuruhu al-laghu wal halif. Sesungguhnya yang namanya jual beli itu biasanya diiringi dengan al-laghu, ucapan-ucapan yang tidak ada faedah. Terkadang dia dusta, terkadang dia berlebih-lebihan, terkadang dia menghina lawan bisnisnya, merendahkan lawan bisnisnya, menjatuhkan lawan bisnisnya, wal halifu, dan juga banyak bersumpah. Kata Nabi SAW, fashawwibuhu bis sadaqati. Maka untuk mengembalikan berkah-berkah dalam jual beli itu, maka bersihkan dengan sedekah, kata Rasul. Jadi kalau seorang pedagang itu ingin membersihkan hartanya, karena yang namanya jual beli itu tidak lepas daripada dua perkara ini. Mungkin banyak bersumpah, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada faedahnya. Maka Rasul mengatakan, fasawwibuhu bis sadaqah, supaya bersih, berkah, maka bersihkan dengan sedekah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, la tukthir as-su'ala. Jangan memperbanyak tanya. Maksudnya memperbanyak tanya itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedah. Nabi SAW bersabda, innallaha kariha lakum thalathan. Allah itu sangat benci kepada kalian tiga perkara. Qila wa qal. Menukilkan kata-kata, si Anu mengatakan seperti ini, si Anu mengatakan seperti itu. Nukil ucapan manusia tanpa meneliti apakah ucapan itu benar atau ucapan itu salah. Itu namanya qila wa qal. Kemudian yang kedua, wa idha'atul mal. Menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta ada dua. Bisa dengan israf, bisa dengan tabdzir.
Kalau israf, dia menghambur-hamburkan harta untuk berbuat maksiat. Jadi hartanya itu dihabiskan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dengan mabuk-mabuk, narkoba dan yang semacamnya, berzina, minum khamr, berjudi dan yang seterusnya, ataupun tabdzir. Tabdzir itu mubadzir. Memang betul yang dibelanjakan itu halal, tetapi berlebihan itu tidak boleh. Seperti seseorang masak di rumah, beras dibeli dengan halal, sayuran dibeli dengan halal, ikan dibeli dengan halal. Tapi kalau masak terlalu banyak, sementara yang makan itu cuma 2-3 orang, dia masak untuk 10 orang, kemudian sisanya dibuang, itu namanya tabdzir. Lah tabdzir ini termasuk ikhwanus syaitan, kawan-kawan syaitan. Kemudian yang ketiga, inilah yang dibahas, wa kathratus su'al, dan banyak tanya. Maksudnya banyak tanya itu yang tidak ada manfaatnya. Contoh, pertanyaan soal agama yang tidak ada manfaatnya. Seperti umpamanya pertanyaan-pertanyaan konyol yang tidak harus ditanyakan. Umpamanya orang bertanya, Ustadz, bagaimana hukum laki-laki haid? Laki-laki haid, dari mana laki-laki haid? Itu kan pertanyaan konyol namanya. Karena tidak ada laki-laki itu yang haid. Sekalipun dia LGBT, banci sekalipun, tidak mungkin dia haid kalau dia laki-laki. Ngapain ditanyakan? Maka pertanyaan seperti ini tidak ada manfaatnya. Atau pertanyaan yang sebenarnya kita sudah tahu kemudian ditanyakan, kecuali untuk memberikan manfaat orang sekitar. Namanya di pengajian seperti ini, saya sudah tahu jawabannya, tapi supaya orang-orang tahu, saya tanyakan, sehingga jawabannya bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau seandainya pribadi, tidak hanya untuk yang lain, hanya untuk mengetes saja, tidak perlu, tidak ada hajat pertanyaan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, ataupun mungkin bertanya dalam rangka ta'annud. Ta'annud itu melampaui batas. Seperti pertanyaannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada orang yang meminta supaya persoalan pembunuhan ini diselesaikan. Maka Musa mengatakan, kalau ingin saya ungkap pembunuhan, maka sembelihlah seekor sapi, sapi betina. Kalau seandainya mereka langsung mengambil sapi dan disembelih, selesai urusannya. Tapi mereka mulai bertanya, sapinya seperti apa? Bagaimana warnanya? Apakah sapinya sudah dipekerjakan atau tidak? Apakah sapi liar? Terus mereka bertanya, akhirnya turunlah perintah yang lebih berat bagi mereka. Padahal kalau mereka sami'na wa ata'na, mendengar kemudian langsung melaksanakan, selesai. Tapi karena mereka banyak bertanya memberatkan diri mereka, maka akhirnya Allah beratkan mereka. Jangan bertanya untuk memberatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pertanyaan yang lain yang tidak ada manfaatnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, la tuksir ilqa'al mawa'id. Jangan memperbanyak nasihat. Kalau orang memperbanyak nasihat, bisa bosan orang itu. Namanya kita mau menasihat orang tua kita, setiap hari kita nasihat, apa tidak bosan lama-lama? Maka berilah dia waktu, entah mungkin 2 hari sekali atau seminggu sekali. Karena orang kalau menerima nasihat terus-terusan, ingat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, hati manusia itu terkadang ada iqbal, terkadang ada idbal. Iqbal itu terkadang bisa menerima, terkadang ada waktunya dia menolak. Mungkin ada banyak masalah yang kita tidak tahu. Ketika kita menasihati kemudian tersinggung, masalah dengan orang lain akhirnya dicampakkan kepada kita. Makanya kalau menasihati orang itu, lihat kondisi, kira-kira layak gak dinasihati? Macam mana dia sekarang? Lagi senang atau lagi kalut?
Sebab kalau terus-terusan dinasihati sementara kita tidak pernah melihat hati manusia sedang menerima atau sedang menolak, maka ini membuat bosan. Bisa saja orang dinasihati bisa marah kepada kita. Maka la tukthir ilqa al-mawa'id. Jangan memperbanyak nasihat, tapi lihat orang yang dinasihati kondisinya seperti apa. Kapan dia menerima, kapan dia menolak. Kemudian yang kelima, la tuksir al-kalam inda tawaf bil ka'bati. Jangan memperbanyak bicara saat kita melaksanakan tawaf di Ka'bah. Ya, bagi kita yang dianugerahkan rezeki bisa umrah, bisa haji, di antara manasik umrah atau haji itu kan tawaf di Ka'bah. Di situ jangan banyak bicara. Makanya saya lupa seorang ulama salaf, dia menaksir salah satu putri daripada Sa'id ibn Musayyib. Kemudian dia ingin melamar saat tawaf. Jadi ketika Sa'id ibn Musayyib ditanya soal anaknya, dia diam saja sampai selesai tawaf. Baru setelah keluar dari haram baru dia menjawabnya. Karena memang itu sebuah adab di Baitullah. Seseorang tidak boleh banyak bicara, ngobrol ketika tawaf. Tapi yang harus dilakukan saat tawaf itu harusnya banyak berzikir, membaca Quran, banyak berdoa, dan begitu seterusnya dari ibadah-ibadah yang memang dianjurkan saat tawaf. Kemudian yang keenam, la tuksir al-khuruj minal baiti laylan. Jangan memperbanyak keluar di malam hari. Jangan suka memperbanyak keluar di malam hari, kecuali karena ada hajat keperluan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ta'awud berlindung dari malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab." Ghasiq idza waqab itu artinya malam ketika menutup. Malam ketika menutup ini bahaya. Kata ahli tafsir ketika mentafsirkan ghasiq idza waqab, karena kekuatan setan di malam hari itu menguat dibandingkan di siang hari. Dan itu terbukti karena banyaknya maksiat itu dilakukan di malam hari. Terkadang ada orang yang tidak terfikir ingin maksiat, ketika dia keluar di malam hari terpikir pula dia maksiat. Karena memang kemaksiatan itu umumnya di malam hari. Diskotik buka di malam hari, barbar juga di malam hari, para pencuri, para perampok, bahkan dukun-dukun yang menyihir, semua beraksi di malam hari. Dan setan juga gentayangan di malam hari. Karena bagaimanapun kalau kita keluar di malam hari, maka setan akan terus memaksa kita untuk bergadang. Ingat dulu saya jelaskan, ada 3 waktu yang disebut dengan mawaqitus syaitan, waktu-waktu setan. Pertama menjelang maghrib, itu waktu setan. Kata Rasul, jangan keluarkan anak-anak kita keluar, karena disitulah tempat mainan setan. Kalau datang waktu maghrib, masukkan anak-anak kita ke rumah, jangan ada yang keluar, tutup pintunya dan jendelanya. Kemudian yang kedua, setelah isya sampai pertengahan malam, itu waktu setan. Setan itu akan terus mengganggu kita di malam hari supaya kita tidak tidur cepat. Sebab kalau seseorang kemudian begadang melewati jam 12 malam, umumnya akan susah tidur. Dan ngantuknya itu biasanya jam 2 dan jam 3. Waktu-waktunya orang tahajud kita ngantuk. Boleh jadi setelah tidur, karena waktu dengan subuh itu tidak banyak, 14 pula dia subuh. Makanya tidak boleh, Rasulullah SAW sangat membenci orang yang tidur setelah maghrib dan orang yang begadang setelah isya, kecuali karena ada hajat kebutuhan seperti pengajian seperti ini, atau ada tamu, atau mungkin menyenangkan keluarga sekali-kali keluar untuk menyenangkan. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik tidur. Jangan memperbanyak keluar di malam hari. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, la tuksir al-hadis bi kulli masami. Jangan memperbanyak bicara
dengan kabar yang didengarnya. Setiap yang didengar kita ucapkan. Karena Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadhiban, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta. Kita tahu bahwa yang namanya manusia itu pasti berhajat kepada makanan, kepada minuman. Itu tidak diragukan lagi. Orang tidak makan minum mati. Tetapi terkadang makanan dan minuman itu menjadi faktor penyakit pada badan kita. Boleh jadi badan kita ini akan mudah hancur dan banyak penyakit yang bersarang di badan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan sekedarnya, minum sekedarnya, jangan berlebihan. Fa innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan apapun pasti madaratkan. Makanya di antara keajaiban wahyu dalam urusan kesehatan dalam bab makanan itu, contoh terbaik adalah Nabi SAW. Kita tahu bahwa Nabi SAW diangkat menjadi Nabi itu di usia 40 tahun. Kemudian berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun. Saat hijrah dari Mekah ke Madinah, usia Rasul itu 53 tahun. Artinya kan sudah tua, 53 tahun. Disitulah beban berat ditanggung oleh Nabi SAW saat berada di Madinah. Dia menjadi pemimpin perang. Istrinya juga 11. Belum lagi punya anak-anak. Setiap hari dia harus menghadapi orang yang banyak masalah, harus memutuskan dengan putusan adil. Belum juga mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi Nabi SAW tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Kita saja istri baru satu kena omel, kolesterol naik, darah tinggi naik. Itu baru satu istri itu. Istri kedua apa enggak stroke? Ini contoh saja. Ini baru melawan istri, belum lagi masalah di pekerjaan, belum lagi dengan tetangga, belum lagi dengan lawan bisnis dan begitu seterusnya. Tapi Nabi SAW dengan berbagai macam masalah yang dipikulnya, Rasul itu sehat badan. Oh, dia Nabi dan Rasul wajar? Bukan. Dia ada sisi manusianya juga. Bukankah dia hamba Allah juga? Sama dengan kita, dia makan, dia minum, dia berjalan, dia ke pasar, dia buang hajat dan begitu seterusnya. Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya hidup sehat. Makanya lihat beberapa kaidah yang diajarkan wahyu supaya hidup sehat itu. Pertama, tajannub al-israf fi ta'am. Hindarkan berlebih-lebihan dalam makan. Apapun makanannya, kalau sudah berlebih-lebihan pasti membawa madarat. Apalagi sampai kekenyangan kan begitu kan, pasti akan melalaikan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya kalau orang sudah kenyang bawaannya ngantuk. Ular sawah habis makan tidur biasa. Kemudian yang kedua, al-aqlu ala qadri hajatil jismi minat ta'am. Makanlah sesuai kadar yang diterima jasad kita. Rasul mengatakan, ma mala abnu adam syarran ma mala abnu adam wi'a syarran min batnihi. Tidak ada yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk dibandingkan isi perutnya. Tidak ada yang memenuhi anak Adam dari keburukan kecuali ketika seseorang memenuhi isi perut. Kemudian Rasul mengatakan, wa in kana walabud. Kalau seandainya memang harus kita makan, boleh jadi makanan yang dihidangkan favorit kita, minuman yang dihidangkan minuman favorit kita, maka Rasul mengatakan, bagilah dalam badanmu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas.
Ini kaidah wahyu. Kaidah wahyu, kalaupun kita harus kenyang-kenyangan, maka berilah sepertiga untuk minum, sepertiga untuk makan, dan sepertiga untuk bernafas. Ini kaidah kesehatan yang diberikan Nabi SAW. Kemudian juga, jangan makan dalam jenis yang satu saja, tapi makanlah dengan berbagai macam jenis. Sebab, walaupun mungkin makanan yang satu jenis itu kita sukai, anggaplah kita suka sate. Setiap hari makan sate, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, 1 bulan umpamanya. Tidak makan sayur, tidak makan tempe, tidak makan kangkung, tidak makan, itu aja dimakan. Saya jamin sakit bulan depan. Kalau satu macam saja. Tetapi ya tanawwu bahasanya. Ada macam-macamnya, ada sayurnya untuk seratnya umpamanya kan. Ada dagingnya, ada proteinnya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga al-hamiyatu aslun min usuli sihatil jism. Al-hamiyah, sesuatu yang menghangatkan badan itu asal daripada puncak kesehatan manusia, dan ini diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang manfaat air putih hangat. Itu dijelaskan oleh beliau. Orang yang suka mengkonsumsi air putih hangat, kata Imam Syafi'i, maka tubuhnya akan dipenuhi dengan kesehatan. Tapi orang yang minum dingin terus, maka akan membahayakan badan. Maka ini juga dikatakan oleh para ulama, al-hamiyatu aslun min usulis sihatil jism. Kemudian juga tanzimu awqati ta'am wa tajannubul aqli bainal wajibah bi idkhali ta'amin ala ta'am. Harus tahu waktu diri, kapan dia makan, kapan tidak. Harus tahu diri kapan dia harus makan, kapan harus tidak. Karena ada orang itu kan bahasa kitanya suka ngemil lah gitu, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ya memang makanannya bukan membel, tapi makan terus, ngunyah terus. Ini kan membahayakan juga. Terutama makanan-makanan yang mengunyahnya agak repot, itu kasihan dengan usus kita mencernanya. Bahkan dikatakan oleh seorang tabib di zaman salaf namanya Tabibul Ma'mun. Dahulu ada seorang dokter di zaman salaf namanya Tabibul Ma'mun. Apa kata beliau? Alaika bi khisali man hafidhaha fa huwa jadirun alla ya'tal, sampai kepada la ta'kul ta'aman tat'ab adrasuka fi madghadihi fata'jaz ma'idatuka an hadmihi. Beliau mengatakan, jangan memakan yang keras-keras, yang gigi kita agak sulit untuk mengunyahnya. Jadi ada makanan keras kan, kayak apa mungkin daging kurang matang gitu kan, kunyah sampai sulit menghancurkannya. Kalau gigi saja sulit menghancurkannya, maka usus lebih sulit lagi nantinya, dan ini membawa penyakit. Makanya kenapa orang dulu mengatakan kalau bisa makan itu kunyah dulu yang lembut, baru kemudian ditelan supaya ususnya sehat. Kalau sekarang kan tidak, main telan. Daging kan nggak seperti kunyah, telan. Kasihan ususnya jadinya. Nah, ini kan kaidah kesehatan namanya yang disebutkan oleh para ulama. Termasuk hay'atu julusil akli wasyurbi. Perhatikan duduk saat makan. Nabi SAW mencontohkan cara duduk saat makan. Makanya kenapa dahulu saya pernah berbicara dengan salah satu guru saya, masih belajar dia menceritakan tentang seseorang yang setiap hari selalu sakit pinggang, bahkan ginjalnya bermasalah kata. Setelah kemudian ditanya-tanya, seorang tabib lah di Yaman sana menceritakan, dia tanya cuma satu saja, kamu kalau minum berdiri atau duduk? Dia mengatakan, saya selalu berdiri. Itu masalahnya. Minuman yang kau minum itu tidak sampai dicerna jantungmu, sehingga seperti ini, banyak sakit di pinggang. Lihat bagaimana, kalaupun tidak ada penelitian, ketika Nabi melarang makan dan minum berdiri itu,
sesuatu yang terlarang dalam syariat pasti ada madaratnya. Karena ginjalnya nggak bisa memproses itu. Dan kalau dulu kan diproses sama ginjalnya. Makanya dari situ kata para ulama, makruh hukumnya orang yang makan atau minum sambil berdiri. Karena tidak membuat kesehatan. Nah ini contoh bahwa kesehatan-kesehatan dalam Islam juga luar biasa diperhatikan. Dan banyak lagi kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang hal ini. Kemudian yang nomor 10. La tuksir al-kalam. Jangan terlampau banyak bicara. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafaihiquna. Rawahu Tirmidzi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul bersabda, orang yang paling kucintai dan paling dekat denganku tempatnya pada hari kiamat mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Tetapi kata Rasul, orang yang paling aku benci tempatnya kelak pada hari kiamat paling jauh denganku. Pertama kata Rasul, as-sarsarun. As-sarsarun, mereka yang suka as-sarsarun, banyak ngomong. Banyak ngomong, banyak mencela di mana saja, bukan bidangnya dia bicara. Entah sekolahnya di mana, bahkan tidak sekolah pun dia bicara. Bicara politik, enggak sekolah ilmu politik, bicara politik, ngeritik sana, ngeritik sini. Padahal dia tidak pernah sekolah di situ, tapi dia bicara soal itu. Kesehatan, tidak pernah sekolah bicara soal kesehatan. Ekonomi, tidak pernah dia kuliah soal itu, dia bicara. Pokoknya semua bidang seolah-olah dia bisa. Itu namanya as-sarsarun namanya. Dan sekarang kan banyak di as-sarsarun itu. Semua bicara seolah-olah dia bidangnya, padahal tidak pernah sekolah. Bukankah dalam kuliah saja ada bidangnya masing-masing itu? Ilmu politik ada, ilmu ekonomi ada, ilmu kedokteran ada, semua ada bidangnya. Ini tidak pernah di sekolah di fakultas manapun, tapi bisa membidangi semuanya, kan ajaib itu. Nah ini sarsarun, berbicara sesuatu yang bukan pada tempatnya dibicara. Dan kalau sudah seperti ini, masuk pada hadis Nabi SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau perkara itu dibebankan kepada yang bukan ahlinya, hancur semuanya. Semua ada ahlinya. Tidak mungkin orang jual bawang bicara bengkel. Tidak mungkin juga orang bengkel bicara soal tukang bakso. Semua ada ahlinya. Bicaralah sesuai dengan bidang dan keahlian. Kemudian untuk nambah yang ke-11, di antaranya juga yang tidak boleh dibiasakan. Yang tidak boleh dibiasakan adalah seseorang kasratun naum, memperbanyak tidur. Tidur itu sesuatu yang baik. Karena itu bagian untuk kesehatan kita. Tetapi terlalu banyak tidur itu bermasalah. Karena bisa menghilangkan banyak waktu pada dirinya yang harusnya bermanfaat, hilang manfaatnya. Coba orang tidur 1 hari itu, apa manfaatnya? Yang harusnya dia bisa berzikir, dia bisa baca Quran, dia bersedekah, dia bisa mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dia bisa senyum kepada saudaranya, itu sedekah. Dan begitu seterusnya. Kalau dia tidur, apa yang dilakukan orang tidur? Ya tidur sajalah, luput banyak kebaikan kepada dia. Makanya ini jangan dibiasakan. Nabi saja kita lihat tidur Nabi. Nabi itu kan tidur di 3 waktu. Pertama dia tidur ba'dal isya sampai pertengahan malam. Kemudian pertengahan malam Rasul tahajud sampai fajar.
Atau kalau kurang, Nabi SAW menambah 2/3 malam. Kemudian sepertiganya dia tahajud sampai waktu fajar. Dan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim surah Muzammil. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, maksudnya Nabi SAW. Wahai orang yang berselimut, qum, berdiri. Maksudnya disuruh bangun. Nisfahu, boleh kau tidur separuh, maksudnya separuh malam. Auzid, atau kau tambah sedikit, maksudnya 2/3. Baru sepertiganya untuk bangun. Karena orang yang melakukan seperti ini pasti sehat. Orang yang tidur awal itu biasanya sehat. Tapi kalau orang yang dibiasakan tidurnya tengah malam, itu tidak lama badannya rusak. Ini yang pertama. Yang kedua, menjelang subuh. Nabi SAW tidur yang disebut dengan ittija namanya. Ittija itu bukan tidur betulan, tidak. Dia hanya merebahkan saja karena untuk mengistirahat badan setelah sholat malam. Jadi orang yang suka tahajud, umpamanya tahajudnya jam 3 sampai setengah 5. Kemudian anggaplah 10 menit atau 15 menit lagi mau azan, kita baringkan ke lambung kanan. Hanya untuk merebahkan, mengembalikan kekuatan kita supaya ketika sholat subuh kembali kita fresh. Jangan sampai kita mendahulukan sholat malam, sholat subuh pula ngantuk. Itu terbalik namanya. Karena jangan mendahulukan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Lebih baik sholat subuhnya kita khusyuk, tahajud pun tidak ada masalah. Daripada kita memilih tahajud, subuhnya pula ngantuk-ngantuk. Kan dia tidak paham mana yang wajib, mana yang sunnah namanya. Makanya kata Nabi SAW, fal yakum naimuha fal yakum, gimana lafaz hadisnya itu, fal yastaiqid naimuha wal yastariqa imuha, hendaklah yang tidur bangun dan hendaklah yang sholat malam istirahat. Makanya seorang mukmin itu selambat-lambatnya bangun di azan pertama. Kan azan subuh itu 2 ya. Azan subuh 2 kalau di Mekah biasa lah, tapi kalau di Batam ini jarang. Harusnya azan subuh itu 2 kali. Azan pertama untuk membangunkan orang sholat subuh, azan kedua sholat subuh. Jadi selambat-lambatnya seorang mukmin bangun itu di azan pertama. Di azan pertama bangun supaya kita bisa persiapan subuh. Lah kata Nabi SAW, bagi yang tahajud di azan pertama suruh tidur. Maksudnya bukan tidur beneran. Mungkin bahasanya sleep chicken lah kan gitu ya. Suruh tidur ayam ya. Makanya ke lambung kanan. Kalau ke lambung kanan itu tidak pernah akan tidur. Kalau tidur kita miring ke lambung kanan, tidak pernah khusyuk tidurnya. Tapi kalau tidurnya ke kasur pakai bantal ya, bablas lah subuh. Artinya hanya untuk supaya mengembalikan fresh, supaya subuhnya itu jangan terganggu dengan qiyamul lail. Maka ini tidur yang kedua. Tidur yang ketiga namanya kailulah. Kailulah itu juga sama, bukan tidur betulan, tidak, hanya merebahkan saja. Memang terjadi khilaf para ulama, waktu kailulah itu kapan? Ulama ada yang mengatakan kubailu zuhri, ada yang mengatakan mendekati waktu zuhur, atau ba'da zuhri, atau setelah zuhur. Tapi pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa kailulah itu sebelum zuhur sedikit. Anggaplah mungkin 20 menit sebelum zuhur. Jadi kita hanya merebahkan saja. Merebahkan hanya, ya mungkin kalau di kantor gitu ya, hanya sekadar begini, merebahkan sambil tidur-tiduran, atau sambil begini. Pokoknya, ya 10 menit, 15 menit jadilah. Bahkan peneliti barat mengatakan, orang yang membiasakan kailulah, maka akan sulit terkena stroke. Oke lah, itu penelitian barat tentang kailulah kan. Kita ini umat Islam tidak perlu diteliti. Ketika Nabi SAW memerintahkan kailulah dan itu sunnah hukumnya, pasti ada masalah di dalamnya. Tidak usah lagi penelitian barat. Cukup dengan yakin bahwa setiap perintah pasti ada maslahat, baik yang sunnah atau yang wajib. Setiap larangan pasti ada madarat, baik yang haram ataupun yang makruh. Itu kaidah kita tuh. Nah ini diantaranya
Tapi kalau kemudian memperbanyak tidur sampai berjam-jam, siang tidur full, malam tidur full, maka ini akan melemahkan badan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang tidak boleh diperbanyak dalam kehidupan kita karena akan bermasalah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.